Ya, terima kasih para penonton Dama TV yang selalu damai di hati. Masuk di bulan Agustus, sudah barang tentu semua gegap gempita untuk mempersiapkan ulang tahun kemerdekaan negara kita yang tercinta ini. Dan juga dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih rekan-rekan dari Bogor sejumlah 9 person yang sekarang ini lagi meluncur ke timur menuju ke kota Malang, pengen nimbrung juga dalam kesempatan nanti di Dama TV yang selalu damai di hati ini ya. Nggak usah tergesa-gesa teman-teman saya yang dari Bogor, jalan santai saja ya, yang penting selamat dan gembira sambil menikmati nuansa kiri kanan lembah kita yang indah ini. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, sengaja hari ini kami undang rekan kita yang berada di daerah Sidoarjo. Pasti ada kenal ya, Sidoarjo itu selatannya Surabaya. Apa yang terkenal? Yang terkenal adalah kupangnya ya, kupang. Sate kerang dan kupang sangat enak sekali. Dan Sidoarjo pernah mencuat ke internasional, suatu peristiwa yang tidak terlupakan, yaitu hal meluapnya lumpur Lapindo. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, tidak disayang kalau tidak kenal. Oleh karena itu, biar memperkenalkan diri dari sebelah kiri saya. Monggo Mas, lahir di mana, namanya siapa, syukur kalau masih ingat ibu dan bapaknya siapa ya. Makasih Rama. Nama saya Semino Hadi Saputra. Saya kelahiran Surabaya. Ibu saya adalah Wahyudi. Bapak saya adalah Wondo Gelumbur. Wondo siapa? Gelumbur. Waduh, namanya kok agak wasat lo Wondo Gelumpur. Gelumbur. Gelumpur. Ya, saya sendiri nggak ngerti apa artinya. Nanti tolong tanyakan ya. Iya. Saya karena orang tua itu memberi nama, pasti ada maksudnya ya. Betul. Iya. Makasih. Monggo yang sebelah sono. Iya, terima kasih yang atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Handono dari Waru Sidoarjo. Saya lahir di Sidoarjo. Kemudian nama ayah saya Suyanto dari Tuban, kota lahirnya, dan kemudian ibu saya dari asli Waru Sidoarjo juga. Waduh, geng. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, hari ini kita kedatangan 2 tamu yang istimewa ya. Namanya istimewa, daerahnya istimewa juga ya. Istimewa tidak hanya Yogyakarta dan Surakarta aja. Sidoarjo pun sebenarnya istimewa karena Sidoarjo, Singosari, Trowulan merupakan Surabaya merupakan satu kesatuan dari zaman ke zaman yang mengukir tentang sejarah negeri ini. Ya, kita korek satu persatu, Mas Samyo. Ya. Nuwun sewu, ini jenengan kalau nggak salah punya paguyuban ngobrol peduli. Ngobrol peduli. Lah, ya. Itu nopo sebenarnya ngopi, kalau ngopi jelas Ya. kebiasaan budaya minum kopi ya. Ya. Ngobrol, dialog, sarasean, peduli lah. Peduli apa ini? Iya, betul. Jadi semula kita pakai ngopi karena lebih akrab. Tapi bentuknya berupa obrolan. Ngopi, ngobrol peduli, jati diri bangsa. Waduh. Ternyata juga besar juga ya. Iya. Jati negeri bangsa. Iya. Nah, menurut obrolan ngopi tentang negeri bangsa Indonesia sudah barang tentu itu punya khayalan yang bagaimana kira-kira? Iya, kami berpedoman kepada jiwa Pancasila kita dan sesuai dengan apa pendiri bangsa ini juga menurut saya Bung Karno bervisi bahwa Indonesia Nusantara ini punya jati diri yang unik, yaitu
dari akar budaya bangsa sendiri yang dia rumuskan menjadi Pancasila. Gitu ya. Ya, jadi itu yang kami maksud dengan ngobrol peduli Bangsa jati diri bangsa. Nggih, nggih. Karena itu dalam obrolan kami ada 3 hal yang kami bahas. Satu adalah kebangsaan, termasuk ideologi Pancasila. Yang kedua adalah budaya. Karena budaya inilah sumber dari ideologi Pancasila itu, jati diri bangsa yang asli Nusantara. Sedangkan yang literasi itu istilahnya pemahaman atau melek. Baik untuk anak muda itu ya baca tulis, yang pada akhirnya nanti juga melek budaya, melek nilai-nilai Nusantara. Anun sewu, jenengan itu saya lihat sebenarnya sederhana sehari-hari saja, tapi pikirannya kok begitu menasional dan sangat fundament sekali untuk kepentingan bangsa Indonesia. Nun sewu, background jenengan dulu itu apa sih? Aneh ini Pak. Ya. Background saya sebetulnya studi bahasa Inggris, sastra. Waduh, sastra bahasa Inggris. Betul, jadi sastra bahasa sastra linguistik. Oh, Jadi linguistik ya. kebahasan dan sastra. Awalnya ya belajar sastra, lama-lama dalam sastra itu kok ada pola-pola nilai yang sifatnya universal. Setiap novel kami bahas, kami analisis. Lama-lama kok, loh ini semua kan ada di wayang. Gitu ya. Berarti ini dari Indonesia. Hebat. Itu. Lah, Mas Dono sekarang jenengan. Iya. Jenengan dalam grup ngopi ini peranannya sebagai apa? Saya sebagai hostnya. Sebagai hostnya ya. Sebagai hostnya Waduh. itu. Jadi saya yang menggali pertanyaan dari beliau, narasumbernya, Pak Diwino, dan saya menggiatkan kegiatan ngopi dari media YouTube itu. Gitu ya. Media sosial gitu. Waduh ya. Host itu saya pikir memang kelihatannya enteng bertanya, tapi bertanya itu akan mengarah pada suatu misi yang inti tadi itu tergantung dari hostnya ya. Background jenengan apa? Saya dulunya juga seorang guru dan dosen juga. Saya teman sama kampus. beliau, teman satu kampus di salah satu kampus swasta di Surabaya, di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya waktu itu. Dan sekarang saya karena punya cita-cita ingin bebas, ingin berkarya, dan saya punya usaha di rumah. Buka usaha sendiri gitu. Gitu ya. Nur Sewu, kalau boleh tahu usahanya di bidang? Di bidang retail. Kecil-kecilan retail, ya kayak Retail. Retail kecil-kecilan gitu ya. Oh ya bagus, memang Konvensional. sekarang dunianya dunia itu ya. Mas Samyo, ini jenengan ada tadi mengatakan bahwa loh ternyata kok peranan Jawa di situ tuh besar sekali. Betul. Salah satu alasan jenengan apa kira-kira dalam sastra Inggris tadi itu? Iya, dalam sastra itu waktu kita menganalisa ada yang namanya psikologi sastra. Jadi teori psikologi sastra itu bahwa setiap aksi karakter atau ucapan karakter itu harus sesuai dengan psikologi. Psikologi sastra ini adalah sebetulnya psikologi manusia, tapi teori psikologi ini bisa diterapkan di karakter sastra. Kalau sastra itu baik, maka sesuai dengan teori psikologi sastra itu. Salah satu contoh ya seperti dalam sastra itu setiap karakter itu melalui proses individuasi, proses perjuangan untuk mencari jati dirinya. Dan ini kan sudah ada di wayang Bima. Jadi ada Dewa Ruci. Iya. Dan teori itu setelah saya lihat, loh ini di Jawa ini sudah ada, cuma dalam bentuk simbol-simbol.
Sementara di dalam teori-teori barat itu dianalisis menggunakan bahasa-bahasa ya bahasa-bahasa logis. Tapi semua itu bermuara kepada simbol-simbol yang ada di Jawa. Sehingga simbol ini diungkapkan dengan cara berpikir barat. Gitu ya. Jadi akhirnya, loh ini aslinya kan mestinya dari Jawa ini. Termasuk vokalnya ya. Betul. Waduh, jenengan setelaten dan sejelimet itu. Nggih. Coba nggih, saya akan mengambil contoh aja, tapi kalau salah dibetulkan ya, karena saya tidak menguasai sastra Inggris ya, Inggrisnya Inggris pasaran aja. Nah, jenengan memang betul itu. Misalnya saya bahasa Inggrisnya I, betul, ya, I itu kan tulisannya I itu aja ya, I dibaca I gitu. Kalau jamak jumlah banyak menjadi me atau we ya, itulah. Nggih. Jangan kira-kira dari huruf itu sadar Pak enggak bahwa itu bermula dari aksara Jawa. Ya ini saya baru tahu dari. Tapi di dalam bahasa Inggris ada kenapa A itu kok selalu hurufnya besar. Sementara dalam bahasa Indonesia saya itu kalau di tengah tidak ya. Tidak. Tapi Inggris A ya artinya ya ini dianggap besar gitu. Betul. Nah, para penonton dalam TV yang kamu muliakan, mari kita korek terus warisan leluhur tentang budaya, aksara, dan kata-kata ini dengan dunia luar. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati ya. Tadi sudah digambarkan bahwa di dalam bahasa Inggris pun manusia itu sangat dimuliakan. Dan ini berangkat dari karakter Jawa. Misalnya kalau saya ditulis I tapi hurufnya besar, tidak huruf kecil ya, huruf besar, I gitu ya. Selalu. Ini selalu, dan ini membuktikan bahwa manusia itu mempunyai peranan penting dan peranan pokok dalam hidup di jagat raya ini. Baik jelek tidaknya bumi dan pergaulan politik sekalipun tetap ditentukan pada karakter dan spirit manusia itu sendiri. Maka dari itu kakek itu nun sewu ya, terus terang aja semakin kerasan di Dhamma TV. Ini karena apa? Dhamma TV itu bukan gegap gempita karena sponsor yang menyponsori, bukan, karena punya karakter. Jadi meskipun ada sponsor besar, tapi kalau akan merusak karakter kemanusiaan dan pergaulan demi kepentingan kemanusiaan secara umum, mungkin untuk sementara jangan dulu. Tetapi meskipun demikian, alangkah baiknya kalau sekarang yang lagi kiprah dengan duit, koceh dengan duit itu, ya Dhamma TV itu diperkuat entoh untuk kepentingan kita bersama. Intinya ke sana. Apalagi sekarang ini musim pandemi ini, nun sewu Mas sekalian penjelasan sekalian. Untuk mengatasi pandemi ini panjenengan pernah didongengi para leluhur tentang begeblok dulu Pak? Tidak. Iya, dalam wayang ya. Dalam wayang. Iya. Iya, Candra Birawa apa Candra? Iya, Candra Birawa itu. Aji Condo Birawa ini Prabu Saryopati ya. Betul. Karena untuk melawan sesuatu yang tidak kasat mata itu hanya apa? Wong Jawa ki nganggep enteng, bukan nyepelekan tentang polisi pemerintah lah, termasuk protokoler, termasuk 3M, bukan menyepelekan itu. Iya. Tapi ada kunci untuk menyelesaikan. Ini salah satu alternatif ya. Jadi kalahnya dengan siapa? Dengan Puntadewa. Si virus-virus tadi itu kalahnya dengan Puntadewa. Karena dinamakan Puntadewa itu, Punta itu lahir untuk ada, Dewa itu gaib. Kan bahasa Inggris dev ya, gaib ya. Jadi sebenarnya di dalam tubuh manusia itu ada gaib. Leluhur kita menyebut Tuhan tadi itu. Lah,
segalak-galaknya virus kan tetap kalah dengan Tuhan. Betul. Makanya situasi seperti ini tidak usah kacau balau, tidak usah bingung, tenang saja, tenang. Dengan ketenangan, dengan hening itu kekuatan spirit akan kuat lah, sehingga secara fisiologis, secara spirit ini bersinar, sudah barang tentu budhe corona itu juga malu sendiri, nyingkir gitulah ya. Kalau saya agak aneh lagi, saya wadul kepada Segoro Kidul. Loh, wadul kok ada Segoro? Gak neng Gusti Allah. Itu. Saya terus terang aja Mas, nun sewu njenengan piantun Sidoarjo itu mesti sangat kental lingkungannya dengan keagamaannya ya. Iya. Saya itu tidak pernah minta kepada Gusti Allah. Karena apa? Karena saya yakin beliau itu maha pemurah, pengasih, lagi penyayang. Ya toh? Nggak usah kita minta, sudah memberi. Cuman supaya kita sehat, supaya kita selamat, kita dikaruniai yang namanya tubuh manusia. Dan tubuh itu antara lain ada otak kita. Otak itu untuk berpikir, ya toh? Untuk berpikir. Nah, dengan menggunakan pikiran yang cerdas, pikiran yang luhur, pikiran yang cermat, pasti mampu mengantisipasi apapun, ya. Nah, ini mungkin nanti saya nunggu dino wis jatuh dino kliwon. Tadi jenengan ke rumah saya kan punya pecut gede tadi itu. Saya akan mohon kepada leluhur untuk sedapat mungkin ya, mudah-mudahan corona ini segera rampung lah gitu ya. Kasihan kalau terus-menerus seperti ini. Dan itu energi Laut Selatan merupakan energi yang besar juga. Yang besar. Karena air, kumpulan air yang dominan untuk menjaga bumi ini, suatu saat kalau manusia itu sudah lalai akan kewajibannya menjaga bumi, manusia itu suatu saat akan diperingatkan. Lah, peringatannya antara lain berbentuk corona ini. Makanya dengan cooling down di rumah ini kan sebenarnya menuntun kepada kita untuk tengok kembali ke dalam apa ya selama ini yang salah untuk kita, gitulah. Jadi kan tak delok kayak mudah-mudahan ada yang ditanyakan, tanya apa ini? Tadi yang kan di awal acara tadi menyebutkan lumpur lapindo, Nah, saya itu sebagai orang Sidoarjo pernah dengar kalau jenengan pernah yang menyelesaikan masalah lumpur lapindo itu. Ya, istilahnya bukan menyelesaikan ya, mencoba untuk karena begini Mas, waktu itu anak saya yang namanya Agus Suryanto itu kan kerja di sana, Bendung itu, ya. Terus saya tuh datang ke sana gitu. Walah lele cari duit ya cari duit, tapi mbok jangan nyawa ini disiapkan ya. Itu kan 50 meter luapnya itu ya. Terus iya Pak, karena saya kasihan kalau ini tidak dibendung, bagaimana nasibnya nanti masyarakat Sidoarjo dan Surabaya pasti akan habis kan lumpur panas ini. Gitu ya, sudah ginilah. Nanti Bapak akan coba meredakan ya. Tapi kalau sudah reda, kamu pulang ya kerja yang lain ya. Pokoknya bendungannya juga dirampungkan gitu. Dan apa Mas yang kerjakan? Waktu itu saya beli berlian 2 keret, 2 keret, enggak tahu sekarang berapa harganya. Berlian asli Mas. Saya mendekat gitu, Pak jangan mendekat Pak, lumpurnya panas. Enggak apa-apa Leung, api ini temennya Bapak kok gitu loh ya. Saya baca mantra leluhur saya baca. 2 keret itu saya lempar, tak gitu ya. Langsung turun gitu ya. Karena apa? Bukan kok Jatikusumo Sakti, tidak. Jadi ternyata pengorbanan yang tulus dan ikhlas demi kepentingan secara umum kemanusiaan, itu secara tidak langsung kita itu mendapat doyonya Sang Maha Pemurah juga. Jadi gitu. Jadi tapi ya itu pengorbanannya harus ada gitu. Waktu itu saya ditugaskan melempar berlian 2 tempat. Di Sidoarjo 1, lalu di sini 1 di Malang ini. Di waktu itu kita mau ke Singosari itu ada cekong gini, ada bambu-bambu rungkut gitu. Tapi saya tidak tahu kok suruh melempar ke situ apa fungsinya gitu. Ternyata di situ itu adalah tempat yang dulu banyak dihuni para leluhur
dan terlalu sekian ratus tahun atau ribuan tahun itu banyak dihuni oleh makhluk-makhluk yang lain mungkin. Dengan dinetralisir itu, saya lempar aja, ruasak jatuh di bambu-bambu itu. Nggak taunya Mas, sekarang di sana menjadi perumahan mewah-mewah. Ya nggak apa-apa lah, saya seneng gitu itu ya, karena ya hidup saya untuk itu, nggak ngerti kenapa gitu loh ya. Nggak ngerti gitu. Jadi ya mudah-mudahan masyarakat Sidoarjo sekarang sudah damai dan lah. Kalau nggak salah Sidoarjo itu nggak pisah dengan yang namanya tambak Bandeng ya. Tambak apa Mas? Bandeng ya. Ya, itu Bandeng. Masih ada juga. Udang dan bandeng ya. Masih ada juga ya. Iya. Secara ekonomi sekarang perkembangannya masih lumayan apa masih? Katanya terdampak juga di pandemi ini juga masih ada bergejolak juga kan. Ya karena secara rasional bandeng itu bisa diasap ya, bisa dikering sehingga dikirim ke sana kemari itu bisa, apalagi sekarang sistem online itu ya. Nah, Mas Samyo, saya ingin terus mengorek masalah khayalan jenengan tentang Indonesia, Pancasila, dan dunia tadi itu. Itu menurut jenengan titik kelemahan sekarang ini yang perlu dibenahi apa secara umum? Kalau iya dari sisi kebangsaan. Jadi kalau kebangsaan ini kan sudah Pancasila berusaha, Bung Karno mengatakan bahwa selain jati diri bangsa, Pancasila adalah alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Karena Pancasila itu gambarnya aja berpegang kepada Bhinneka Tunggal Ika. Artinya keberadaan bangsa Indonesia itu memang berbeda-beda, dan karena itu harus tetap satu dengan pribadi Pancasila. Yang jadi masalah adalah kalau pribadi bangsa Indonesia benar-benar Pancasila, tentu tidak ada masalah. Tetapi kalau dari perspektif ideologi kelompok-kelompok, maka di Indonesia ini banyak kelompok atau banyak ideologi yang sifatnya eksklusif. Yang ini yang bisa menimbulkan konflik karena memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga pada saat pemilihan presiden mereka saling berebut. Tentu saja karena kepentingan mereka berbeda, ini pasti terjadi selama ada Pancasila tetap dinomorsatukan. Karena bagi manusia Indonesia, kalau bicara soal ideologi, manusia Indonesia itu memiliki ideologi ganda. Jadi kalau ideologi kebangsaan adalah Pancasila, karena manusia di Indonesia ini banyak agama, juga ideologi agama. Dan ada ideologi ras. Yang saya maksud dengan ideologi agama adalah memperlakukan agama sebagai ideologi. Seharusnya kalau agama murni ya agama. Tapi karena diperlakukan sebagai ideologi eksklusif, sehingga yang di luarnya itu dianggap jelek. Karena itu Pancasila lah yang bisa menyelesaikan. Wah, para penonton dapat TV yang kami muliakan, Mas Samyo itu maklum ya, seorang guru, jadi ya detail sekali, tapi perlu kita korek terus karena kita memang butuh Pancasila menjadi jiwa kita. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Nama TV yang selalu damai di hati ya. Ini memang perlu kita korek terus ya, Pancasila ini. Kenapa? Bukan Pancasilanya kita korek, perilaku bangsa kita itu sudah bergeser terlalu jauh atau tidak gitu ya. Inilah, Mas Samyo, mungkin penjenengan ceritakan kembali lagi, sekali lagi. Garuda Pancasila itu ditamengnya, saman kupas satu persatu.
bintang itu apa, beringin itu apa, terus padi kapas itu apa, rantai itu apa. Nuwun sewu, monggo. Iya, wah, ini Romo yang lebih tahu ini. Ya, kami sudah diajari bahwa bintang apa, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, Nggih. bahwa sentralnya di situ. Nggih. Jadi kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya ini ya memanusiakan manusia. Nggih. Kemudian persatuan, yaitu bahwa kita itu satu. Nggih. Jadi yang saya pahami sesimpel itu. Nggih. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, Nggih. bahwa Pancasila tidak memprioritaskan kuantitas jumlah, Nggih. lebih menekankan kepada kebijaksanaan. Karena yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Artinya apa? Wisdom dianggap lebih penting. Sedangkan suara itu hanya satu langkah prosedur akhir apabila kita tidak bisa mencapai kesepakatan yang bulat. Jadi disinilah Pancasila, saya melihat bahwa Pancasila tidak eksklusif. Pancasila inklusif, memayungi semuanya. Karena apa? Karena ada wisdom. Jadi yang besar tidak berarti kebenaran itu dimiliki yang besar, tetapi yang kecil pun diperhatikan. Disitulah posisi Pancasila. Jadi kelompok dalam prakteknya, kelompok-kelompok yang lemah seharusnya dilindungi. Sementara kelompok-kelompok yang besar juga tetap dianggap baik, tetapi tidak boleh ekstrim. Jadi kalau menurut saya bahwa peran Pancasila ini adalah jati diri bangsa. Jadi kalau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya kita sama-sama sejahtera. Ya. Tapi mungkin Romo ini yang lebih tahu, lebih asli soal sama aja. Pancasila. Mungkin Cuma, ditambahkan. Tak tambahkan ya. Jadi gini, Pancasila itu bintang tadi itu sinar Tuhan ya. Ya, Tuhan betul. itu fundament dasar, betul nggih. Ya. Setelah itu kita bergerak ke kiri atas, itu kan gambar pohon beringin. Itu yang saya menerangkan tadi itu bahwa seluruh masyarakat warga bangsa dari Sabang sampai Merauke itu adalah warga bangsa Indonesia. Semua harus dapat pengayoman ya. Tidak betul. hanya konglomerat saja yang mendapat pengayoman. Betul. Masyarakat kecil kaum marhen pun harus memperoleh pengayoman. Lah karena apa? Nun sewu, orang tidur di bawah pohon beringin. Itulah ayem mah. Iya. Nggak pedilek ketiban buahnya nanti gundule meletek apa kadang gitu. Iya toh. Kecuali tidur di bawah pohon kelapa. Iya. Ketiban bluluk aja bentrok kabeh. Kalau beringin itu ayem. Di samping zat arang yang kita keluarkan ini disedot oleh pohon, oleh Iya, daun-daun iya. itu, mereka daun-daun itu mengeluarkan zat asam yang kita sedot ya. betul. Lalu kita menjadi seger, apalagi sekarang itu butuh apa? Butuh zat apa sekarang itu yang dibutuhkan corona itu? Oksigen. Oksigen itu ya. Ya, jadi ya lalu itu lambang kebangsaan. Lalu rantai itu lambang persatuan tadi itu ya. Nggak ono Dayak, nggak ono Manado, nggak ono Papua, yang ada adalah bangsa Indonesia dalam satu kesatuan. Kabeh iki dulur dudu wong liya. Iya, Ya betul, gitu ya, nggih. Lalu padi kapas lambang keadilan sosial. Iya, iya. Makanya membacanya itu harus harus urut ya. Iya. Dulu penjan lahir tahun berapa? Saya 59. 59 jenengan? Ya 86. Waduh, masih ABG kabeh. Jadi kalau tahun sekitar 60 zaman Bung Karno masih hidup, Pancasila itu hanya 5K. Ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial. Ada orang negro diberi benua sendiri,
Di Afrika sana ada orang kulit putih diberi benua sendiri di Eropa, ada orang kulit kuning diberi benua sendiri di utara sana ya, ada kulit merah diberi benua sendiri di Amerika. Nah sekarang ini kita termasuk manusia yang kulit berwarna. Kenapa berwarna? Karena semua itu ciptaan Tuhan dan manifestasinya digambarkan sebagai bangsa Indonesia. Jadi Mas Samio sama penjenengan betul kalau ngopi sambil berbicara masalah bangsa itu betul sekali. Karena dengan kesederhanaan, dengan kesejahteraan kita berembuk tentang masalah manusia dan bangsa. Itu benar sekali. Apalagi fondamennya adalah Pancasila pas. Tidak ada ideologi yang sempurna terkecuali Pancasila. Setuju, sepakat. Dan saya setuju penjelasan. Agama juga baik, semua agama baik, tapi kan masih primordial ya, masih kelompok, masih warna ya. Dan besok kalau sudah di alam sana, alam kematian, tidak ada coupling itu. Kamu agamanya apa ya? Saya Islam Gusti misalnya loh, misalnya ini karangan aja. Islam yang mana? Apa Muhammadiyah, apa Nahdlatul Ulama, apa FPI, apa HTI, apa nggak ada itu ya. Yang ada di sana tuh dituntut perilaku konsekuensi kita pada waktu hidup menggunakan otak itu atau apa. Nah disinilah kebenaran ini sudah dipelopori 500 tahun sebelum Masehi. Bahkan kalau jenengan baca Google ya, ternyata 1500 tahun sebelum Masehi hidup bangsa kita itu sudah mengenal Tuhan. Kenal loh Mas. 1500 tahun sebelum Masehi saya baca itu. Tadi ada orang Barat mengutarakan tentang bangsa Nusantara yang terjenius, yang terhebat, dan yang terakhir ditulis oleh Profesor Dr. Arisio Santos. Ya, bangsa keturunan bangsa Lemuria lah. Penjenengan pernah lihat film Hitler ada? Siapa yang pernah lihat? Waktu kecil, Pak. Waktu kecil ya. Menurut khayalan saya, khayalan penjenengan apa Hitler itu? Iya, Hitler terkesan jahat di situ karena mempertahankan ras Arya. Iya, akhirnya dia supremasi bangsa Arya ditonjolkan sehingga dia menghalalkan untuk membunuh orang lain misalnya. Kelompok-kelompok lain. Nah, kalau jenengan waktu itu dan lihat enggak? Iya. Pikiran jenengan apa? Ya, itu kejam sekali. Ya, gitu aja. Kejam sekali ya. Kalau untuk uraian lebih lanjut, kelihatannya Pak Demino sudah mendekati itu bersama lah dengan misalnya Pak Demino. Hitler itu merasa dirinya itu darah daging bangsa Arya. Betul. Arya itu siapa sih? Arya itu kita. Bangsa Indonesia ini bangsa Arya. Satria sejati yang berjuang demi kepentingan kemanusiaan itu Arya. Ya. Aryo Brotoseno, Aryo Gatotkaca, Aryo Setyaki, Aryo Werkudara, kabeh pakai Arya. Cuma Jati Kusuma nggak pakai Arya. Durung dadi satria. Berdasarkan keyakinan itu, sampai Hitler itu pengen menghabisi orang yang pernah menghancurkan bangsa Arya ini. Lah VOC aja di sini 500 tahun lebih ya. Belum waktu penjajahan Belanda dan sebagainya itu, sehingga dia itu maunya pengen membalas, cuma caranya yang keliru gitu. Makanya dia yang terakhir sebelum dia meninggal itu sudah menyiapkan kapal selam membuat untuk kepentingan pribadi. Sebelum Berlin jatuh, Hitler itu menyembunyikan kapalnya di Stockholm, di Eropa agak ke timur gitu. Nah, begitu Berlin jatuh, dia lari ke sana. Kapal selam tuh golek Indonesia, Mas. Golek Indonesia, bablas terus kebablasan sampai Indonesia timur sana. Kebablasan gitu loh ya. Ya, para penonton yang kami hormatan, ini cerita tentang sejarah perkembangan kemanusiaan ya. Memang bagaimanapun penting supaya kita tahu dan kembali menjadi
bangsa yang jaya. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan dan selalu damai di hati ya. Kami cerita ya sedikit ya tentang siapakah beliau Hitler itu. Ternyata saking bangganya dengan bangsa Indonesia kalau sekarang karena itu eranya era dulu, tahun berapa itu Hitler itu ya. Jadi waktu itu cara berpolitiknya masih klasik sekali dan lahirlah Bung Karno. Ini tugasnya adalah mempersatukan umat manusia di dunia. Dan juga dalam kesempatan ini Dhamma TV dengan seluruh kru dan kami semua dari rekan-rekan yang ada di sini mengucapkan selamat atas piala emas ya yang kemarin itu. Waduh, tawanding seru banget. Ternyata piala emas digotong juga ke Indonesia dari duet badminton ya yang akhir-akhir ini menjadi viral di dunia. Terima kasih dan sukses untuk Anda. Monggo Mas Samio, ada beberapa harapan Anda tentang budaya terhadap anak cucu kita? Monggo. Ya, harapan kami dengan ngopi itu kami selalu mewacanakan bahwa kita harus tetap bersatu, kita satu. Jadi yaitu jiwa Pancasila. Sedangkan tentang budaya, yaitulah sumber jati diri bangsa kita juga. Kita harus tetap memelihara ya nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga, harapannya adalah semua anak bangsa berusaha ingin melek dengan kegiatan literasinya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Nggih, monggo Mas, jenengan Mas, apa yang perlu sampaikan? Sudah cukup mewakili. Oh, cukup ya, nggih. Kalau gitu saya tanya aja juga ke jenengan ya. Salah satu cara yang terdekat untuk anak cucu kita supaya apa yang diharapkan beliau itu kesampaian kira-kira apa? Ya mulai dari hal-hal yang kecil, kepedulian terhadap budaya atau mungkin dari budi pekerti yang ditanamkan mulai dari kecil itu. Bagus. Mulai dari keluarga paling tidak. Ya. Itu pendidikannya dimulai. Gitu ya. Iya, mulai budi pekerti karena memang bangsa kita ini kan dikenal dengan budi pekerti yang luhur itu, yang harus diangkat seperti itu. Iya. Bagus itu. Memang justru akhir-akhir ini yaitu yang tadi saya sampaikan, ternyata 15.000 tahun yang lalu leluhur kita itu hidupnya sudah hidup berbudi pekerti. Berbudi pekerti ya toh. Yang selanjutnya berkembang kembang, istilah itu lalu disebut gotong royong ya. Karena kalau sejak kecil kita didik, tanamkan semangat budi pekerti, gelora budi pekerti, dan dalam jiwanya hidupnya secara tidak langsung tuh gotong royong, guyub rukun ya. Gotong royong itulah embrio adanya Pancasila yang terus digali oleh Bung Karno. Maka dari itu pada waktu itu Bung Karno pidato di suatu tempat bahwa kalau engkau sulit menghafalkan 5, ringkaslah jadi 3. Kalau dari 3 masih sulit dan tidak hafal, ringkaslah menjadi 1, yaitu gotong royong. Nah, gotong royong itu kan bekerja bersama-sama yang tanpa pamrih, hanya didasari oleh perasaan yang ikhlas dan ada sesuatu yang dikerjakan untuk kepentingan umum. Jadi gotong royong itu di dalamnya ada keluhuran budi, ada cita-cita ke depan. Kenapa kok bangun jembatan misalnya ya. Lalu ketiga adalah bekerja. Jadi real bekerja ya, tidak berkayal, tapi bekerja. Lah ini kalau oleh Bung Karno dalam ajarannya disebut ketuhanan yang Maha Esa, sosionasionalisme, sosiodemokrasi. Nah, akhirnya ketuhanan yang Maha Esa tetap artinya
Esa itu satu, Tuhan itu satu, dan disembah oleh kita semuanya. Bukan setiap golongan punya Tuhan sendiri-sendiri ya. Sekarang kan hampir seperti itu. Iya, Ya, toh? iya. Hampir seperti itu, seakan-akan setiap golongan itu mempunyai Tuhan mandiri. Tuhan mandiri ya, Tuhan. Nah, ini yang mengakibatkan clash dan saling bergesekan pikiran karena di situ. Nah, terus sosionasionalisme, artinya kebangsaan itu penting, tapi harus sifatnya kemanusiaan. Jangan kebangsaan yang arogan. Kebangsaan yang arogan itu adalah suatu bangsa yang sekarang itu disebut liberal yang kapitalistis. Bangsa mempunyai kebebasan yang semutlak-mutlaknya, setiap manusia diberi kesempatan untuk bebas, terserah. Pokoknya nanti yang penting ada hasilnya, duit, lalu membayar pajak ke negara. Nah, akhirnya negara itu apa? Karena bersaing dengan negara yang lainnya, membentuk tentara, membuat rudal, membuat ini peluru-peluru, ya perang lagi ya toh. Nah, terus sosionasionalisme, sosiodemokrasi. Demokrasi itu dari kata demos dan kratos ya. Demos itu manusia, kratos itu kekuasaan. Jadi himpunan manusia itu harus dipimpin oleh satu kekuasaan. Kekuasaan yang berketuhanan yang Maha Esa tadi itu. Kalau di dalam wayang teorinya seperti Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa itu lembut, halus ya. Digambarkan seorang pimpinan negara itu kakinya ndak ngambah lemah. Artinya ndak duniawi. Ya. Bersifat kemanusiaan gitu ya. Dan negara harus gagah seperti Bratasena. Nah, itu ya. Dan Indonesia Bratasena yang semua kalau ada bencana, betul Mas Samyo tadi itu dan jenengan ya. Semua kalau ada bencana yang khususnya adalah perilaku-perilaku pihak lain terhadap negeri kita, hanya satu yang bisa melawan, Pancasila. Makanya Bratasena itu punya kuku jenenge kuku Ponconoko. Ponco itu 5, no itu ada, ko itu dari sananya. Bangsa yang sudah dari sana itu punya kepercayaan 5 tadi itu kuku Ponconoko lah. Terus demokrasinya, manusianya seperti Arjuna, lembut, halus, ganteng ya. Dan kebetulan Gunung Arjuna itu yang ada hanya di sini, di Pulau Jawa ini ya. Makanya jenengan termasuk Trah Arjuna juga itu ya. Itu jadi Trah Satrio lah gitu. Nah, demokrasi dan keadilan sosial kudu kembar seperti Nakulo dan Sadewa. Sehiruk-hiruk pikuknya orang pemilihan umum, sehiruk-hiruk pikuknya orang berlomba-lomba untuk mengisi MPR DPR ya. Tujuannya kan satu, supaya rakyat bangsa di Republik Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke tapi hidup ayam tentrem gemah ripah loh jinawe kerto toraharjo kan begitu. Jangan sampai berbondong-bondong ke sana rakyate saya menderita, negarane saya utangi akeh. Jangan sampai seperti itu. Enggak benar itu ya. Makanya inilah. Terus ini didukung oleh yang muda-muda, Gatotkaca, Antareja, Antasena mendukung semua supaya negara ini menjadi kuat dan sehat gitu ya, nggih. Ini apa? Ada waktu 2 menit Mas Samyo. Saya pengen jenengan sebagai guru dan pernah mengajar, kira-kira ada apa enggak perlunya perubahan kurikulum yang mendasar untuk anak-anak kita? Iya, di pendidikan formal semua tahapannya baru sampai pada formalitas. Jadi harus sesuai prosedur ini, harus sesuai ini. Tapi untuk pendidikan karakter, ya memang tertulis di dalam visi misi serta sampai di guru itu ada namanya pembelajaran ya, lesson plan ya. Di situ juga dituliskan nanti ada target karakternya ini. Kalau menurut saya karena karakter itu ada yang mengatakan bahwa untuk membesarkan anak dengan karakter yang baik perlu
manusia satu kampung. Artinya karakter itu dibangun oleh nilai-nilai lingkungan. Jadi tidak bisa, menurut saya kurang efektif kalau di standar KD ya, kompetensi dasar, standar kompetensi. Kemudian ditulis, tidak cukup. Seharusnya lingkungan minimal sekolah kalau mau membuat anak itu jujur ya, aspek kejujuran itu selalu menjadi perhatian. Jadi comeback to nature ya, kembali ke nature ya. Back to nature. Bagaimana di lingkungan rumah tangga, bagaimana di lingkungan masyarakat, di lingkungan alam. Betul. Gitu ya. Ya, terima kasih hebat sekali Nun Sewu. Mungkin suatu saat jenengan kita ajak ngobrol di sini. Pada waktu ya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih atas perhatiannya ngobrol kita ke sana kemari tadi. Semuanya hanya untuk kepentingan bangsa dan generasi kita. Kalau ada kekurangan dan khilafan, mohon maaf yang besar-besarnya. Terima kasih. Jangan lupa kita mesti ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore, selalu diulangi hari Senin jam 4 sore juga dalam Dhamma TV yang selalu damai di hati. Rahayu.